Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengomentari video si Juli Caniago ya, beberapa hari yang lalu masih seputaran tentang masalah kasus pemenggalan ya, kepala seorang guru di Prancis yang dilakukan oleh seorang pria muslim ya, asal Cehnya itu. Maka pada malam ini saya tidak perlu berlama-lama lagi untuk segera mengomentari videonya si Juli Caniago ya, karena saya lihat dia sudah beberapa kali sejak video mengenai pembenggalan kepala itu belum saya balas juga, hingga video udah 3 kali dia buat video ya. Jadi dia ini udah keterlaluan ya si Juli Caniago ini ya, kau ya Juli ya. Sekarang kau sudah kembali lagi berkomentar mengenai kami yang telah memberikan komentar tentang kau ya, kau tidak terima gitu. Oke, dari itu nanti akan saya bahas, tapi ini saya akan membahas terkait mengenai kasus pemenggalan guru itu ya. Nah, seperti udah kita ketahui kan, guru itu sudah mempertontonkan karikatur Nabi Muhammad ya kepada murid-muridnya. Jadi dia yang cari gara-gara dalam hal ini ya. Jadi kalau kau berkhutbah ya, kau berkhutbah ya, dalam video itu kau katakan agama itu mengajarkan kebaikan bukan kekerasan. Ya memang apa yang kau omongkan itu nggak salah, memang betul yang kau omongkan itu. Agama memang mengajarkan kebaikan bukan kekerasan, memang betul. Tapi kau jangan hanya selalu melihat dari satu sisi, Juli. Kau telah mengkritisi perlakuan muslim yang telah memenggal kepala guru itu. Padahal kalau kita lihat ya di sini, pelaku tersebut itu oknum. Yang aku bilang tadi, oknum. Jangan kau bawa-bawa agama dalam suatu tindakan atau perbuatan seseorang. Dan itu kan udah pernah ku bilangkan juga, ku jelaskan pada videoku sebelumnya. Namun kau kembali lagi selalu mempermasalahkan agama Islam dan pemeluknya. Seolah-olah kau katakan Islam itu agama barbar yang mengajarkan kekerasan. Dan kalau agama lainnya itu apa? Kau isi aja sendiri. Secara nggak langsung kau gambarkan agama lainnya itu kau konotasikan adalah ajaran cinta kasih, agama damai. Padahal kan bisa dilihat bahwa agama kasih yang kau gaung-gaungkan itu hanya isapan jempol belaka. Contohnya lihat tuh, sejarahnya ada tuh gimana pembantaian Kristen ya, pembantaian Kristen terhadap umat manusia, dan pembantaian agama-agama lainnya terhadap umat manusia, dalam hal ini muslim. Kalau agama Kristen tuh ini sejarah ya, yang saya bilang ini bukan fitnah, ini sejarah ya. Lihat tuh sejarahnya. Karena apa sejarah itu dilihat? Karena kita nggak hidup di zaman lalu. Contohnya apa itu? Tuh, lihat tuh sejarahnya. 1, di zaman Arius, korban pembantaian mencapai 3.150 orang. Ini saya bacakan nih, singkat-singkat aja, nggak usah panjang-panjang. Nanti panjang kali videoku ini. Arius itu siapa? Lihat di Google tuh siapa, klik. Zaman Arius tuh korban pembantaian 3.150 orang. Siapa yang melakukannya? Lihat di Google. Bahkan di era yang berbeda pula, di masa yang berbeda pula, tokoh-tokoh umat manusia seperti si Galileo, siapa yang nggak kenal Galileo, ya kan? Maximus, Aprianus, bahkan Giordano. Oh, kok Tetanus nggak ada di sini ya? Siapa tuh mereka itu? Ya, itu tokoh-tokoh umat manusia itu turut menjadi korban. Mereka tidak luput dari hukuman mati. Diberikan oleh siapa? Oleh gereja. Karena apa mereka dibunuh, dihukum mati? Karena perbedaan prinsip dengan dogma gereja. Mereka berbeda prinsipnya, lalu dibunuh. Waktu itu gereja tidak terima kalau ada orang-orang yang berbeda pendapat dogma dengan ketentuan gereja. Dan ada tuh juga Martin Luther King, pendiri Kristen Protestan yang orang Jerman itu pun juga hampir jadi korban hukuman mati. Namun karena nasib mujur dia bisa lolos melarikan diri. Si Martin Luther King itu. Itulah dari sejarah itu, kekejaman agama sebelah. Itu bisa dijadikan contoh bukti nyata dari sejarah itu, bahwa agama itu bukan agama kasih seperti yang digembar-gemborkan, yang kau gembar-gemborkan. Oke, kita klik lagi, browsing lagi ya. Juga ada tuh sejarah mengerikan ya, sungguh luar biasa kebiadaban kekejaman tentara salib ketika merebut Yerusalem
Ya, tentara salib itu memperebutkan Yerusalem itu. Waktu itu kan kota itu udah direbut. Nah, masyarakat yang ada di situ, masyarakat Muslim, masyarakat Yahudi itu dibunuhi sampai darah-darah menggenangi sebatas lutut. Darah-darah itu tergenang sebatas lutut manusia. Saking penuhnya orang-orang Islam dan Yahudi itu disembelih ya. Sungguh luar biasa ya. Korbannya dari kalangan Muslim katanya 70.000 orang terbantai. Bahkan perempuan-perempuan dan anak-anak turut menjadi korban kebiadaban. Ngeri kali. Ya, luar biasa kekejamannya ya. Anak-anak pun disembelihin. Sungguh luar biasa. Perempuan yang tidak ada kekuatan diperkosa. Waduh, dibunuh. Itu agama itu dulu. Jadi itu sejarahnya ada. Jangan kalian koar-koar membilangkan kalian agama damai, cinta kasih, menuduh-nuduh Muslim yang seperti itu. Nah, tapi coba lihat contohnya ketika tentara salib itu berhasil dikalahkan dalam perang oleh tentara Muslim dipimpin oleh Panglima Perang Salahuddin, ya, berhasil Yerusalem itu direbut oleh pihak Muslim. Gak ada tuh beliau Panglima Perang Salahuddin itu memerintahkan untuk membalas dendam. Gak ada melakukan pembalasan terhadap orang Kristen di sana. Padahal bisa dilihat kan kekejaman kaum sebelah terhadap manusia dulunya. Lihat, udah berapa? 1-0 kan? Umat Muslim gak ada membalas kekejaman itu. Sejarahnya ada. Sejarah umat Islam yang melakukan ajaran kasih, ajaran cinta damai. Umat Kristen di situ pun disuruh hidup berdampingan sama-sama dengan Islam dan umat Yahudi. Coba. Agama siapa? Agama cinta kasih, agama damai. Umat Muslim gak membalas dendam, coy. Ingat itu. Itu sejarah yang membuktikan, bro. Bukan omonganku. Lihat, ada sejarahnya. Kalau memang umat Muslim mau, bisa aja tuh dibunuh semua masyarakat non-Muslim yang ada di situ, termasuk tentara-tentara yang udah membunuhi orang-orang Islam dan Yahudi saat itu. Tapi gak ada. Ya, kecuali lah ya kalau yang memang sama-sama berperang ketika memperebutkan itu memang adalah yang mati ya tentaranya ya. Tapi yang masih hidup setelah peperangan usai dan umat Muslim memenangkan pertempuran, kembali berhasil merebut kota Yerusalem, gak ada dibunuhin orang-orang Kristen zaman itu. Coba agama siapa yang cinta damai? Belum lagi kalau kita lihat tuh sejarah kekejaman di Spanyol tuh, dulu zaman namanya Andalusia itu. Umat Islam yang berada di sana itu dipaksa untuk memeluk Kristen sama Ratu Isabella itu. Kalau nggak mau, dibunuh umat Islam atau Yahudi. Kalau nggak mau memeluk Kristen. Kalau memang mau selamat, keluar dari negara itu. Tinggalkan anaknya, tinggalkan hartanya. Kan kejam kan? Masa anak dipisahkan sama orang tuanya? Jadi banyak kan orang-orang tua yang bertahan di negara tersebut, di negeri Andalusia itu ya kan. Bertahanlah mereka. Bertahan mereka nggak mau pisah sama anaknya. Nggak, akhirnya dibunuhilah mereka itu, umat Muslim di sana. Jadi kalau anak-anak itu yang mana ditinggalkan orang tuanya dididik secara Kristen. Nah, itu udah jelas sejarah kekejaman agama sebelah. Banyak muslim-muslim di Andalusia itu yang dibunuhi oleh Ratu Isabella itu. Oke, kalau itu kata kau itu peristiwa zaman lalu. Coba kita lihat di zaman abad sekarang ini. Coba pembantaian terhadap Bosnia. Muslim Bosnia dilakukan oleh siapa? Tentara Serbia. Apa agama tentara Serbia itu? Lanjut. Lihat kejadian di Myanmar. Ini singkat-singkat aja ya, nanti panjang kali video ini. Di Myanmar itu umat Muslim juga dibantai di sana. Siapa pelaku pembantaian Muslim Myanmar di sana? Tentara Myanmar kan? Apa agama tentara Myanmar itu? Oke, lanjut lagi. Pembantaian umat Muslim di India. Siapa yang membantai umat Muslim di India? Agama apa mereka? Coba, udah tahu kan? Di Israel juga.
Palestina, Muslim Palestina dia dibunuhi, ditembaki. Padahal rakyat Palestina dulu yang mengajak orang Israel itu untuk menerima mereka di negara itu. Ketika akhirnya orang Israel, Yahudi itu sudah dibunuhi oleh Hitler itu, lalu akhirnya mereka kembali berkumpul lah, diterima oleh masyarakat Palestina, sehingga mereka diterima dengan sukacita, lapang dada, lapang hati. Akhirnya cemana sekarang? Malah ingin melebarkan kekuasaannya di negara Palestina, di daerah Palestina. Kan kurang ajar namanya. Seperti sudah dikasih seperti pagar makan tanaman. Coba apa agama orang Israel itu? Yahudi kan? Lihat lagi di Cina, ya, dengan pembunuhan Muslim Uighur di sana, di kamp konsentrasi, ada yang udah dibunuhin. Apa tentara Cina itu ateis kan atau komunis kan? Jadi siapa, agama apa yang sebenarnya suka dengan kekerasan itu? Coba kau jawab, Juli Caniago. Jangan kau selalu menuduh agama Islam lah yang selalu menjadi biang kekerasan. Padahal kenyataannya kan sejarah berkata lain. Kita lihat lagi para pemimpin negara-negara maju tuh yang mayoritas beragama Kristen tuh, seperti Amerika dengan Donald Trump-nya yang sangat membenci nomor 1 kepada Muslim. Juga ada tuh Eropa dan Australia itu pun sama aja, kebencian historis pada umat Islam alias Islamofobia. Jadi umat apa yang sudah menebarkan kebencian itu? Coba kau jelaskan kenapa mereka itu membenci Muslim. Kau jelaskan. Jadi aku bisa menjawab nanti di video selanjutnya. Kau jelaskan kenapa mereka seperti itu membunuhi Muslim. Itu kata kau agama cinta kasih. Kalau kenyataannya Muslimlah yang menjadi korban. Kalau Muslim bertindak kau katakan teroris. Padahal Muslim yang sudah diserang duluan selama ini. Jadi apa kami harus berdiam diri terus? Jadi mayoritas non-Muslim lah yang sudah membuat senjata pembunuh massal. Udah aku jelaskan di videoku sebelumnya. Negara itu yang udah membuat senjata pembunuh massal. Bukan senjata pembunuhnya seperti cuma golok ya, yang disabetkan ke leher lalu terpenggal. Bukan. Senjata itu sekali kenop aja, kan udah tahu kok, sekali pencet kenop aja dunia hancur, lulu lantak. Seperti kiamat. Penduduk dunia pun lenyap. Binasa. Jadi udah jelas kan track recordnya seperti apa. Jadi nggak usah kau sok-sok bersih, tapi dengan cara menjelek-jelekkan agama orang lain. Kalau kenyataannya agama non-Muslim sendiri, ya, agama non-Muslim sendiri punya sejarah kelam ya dalam membunuh umat Muslim di dunia. Ingat itu, ya. Juli Walia halu nggak bisa menunjukkan udah keliling 46 negara, halu nggak bisa membuktikan dia punya mobil sport 2 pintu, punya mobil Toyota Alphard seperti yang selalu dalam video-videonya, rupanya mobil pinjaman. Halu yang nggak bisa menunjukkan pendidikan gelarnya itu dari mana, bisa menjabat jadi bos, jadi manajer di mana-mana, orang di mana-mana manajer dari bawah sampai ke atas puluhan tahun, kau bisa dalam hitung bulanan bisa jadi manajer. Memang halu, gila kau, waria, bencong kau, jelek kau. Muka kau tuh kayak monyet Lampung, muka kau itu kayak beruk sisa berak. Itu muka kau tuh monyet. Kurang ajar kau, didiamin kau ya. Orang lain bisa kau lawan, aku jangan kau lawan ya anjing. Gak perlu ngomong baik-baik sama kau, gak perlu. Gak perlu bermanis-manis mulut kayak kau itu, tapi hati kau tuh busuk. Ini kami mengatakan ini, aku cuma mempertahankan apa yang kau katakan. Kami hanya mempertahankan, membela diri dengan kenyataan, bukan kayak kau halu. Buat apa kami memamer-mamerkan kehidupan kami, gak ada gunanya. Kami buat YouTube video untuk membahas mengenai kau, menyerang kau. Bisa nggak kau terima dengan komentar kami yang cerdas ini, bukan kayak kau bernarasi orang goblok. Coba aku bilang gini, ada sejarahnya. Jadi pantas kalau aku ngomong kasar ya sama kau ya, karena kau nggak manusia, kau binatang, kau pantas kau diginiin orang.
Mau menang sendiri kau, egois kau, muka badak kau. Kau pikir udah hebat kali hidup kau di Amerika gitu ya? Udah hebat kau, sebaya menteri kau. Menteri odong-odong kau, monyet. Sok pintar kau. Sedangkan Presiden Jokowi aja diapain orang. Habis dihujati orang, dia presiden lagi beliau ya. Orang nomor 1 Indonesia. Kau siapa kau? Waria nggak laku, kau potong burung kau. Waria halu kau, banyak bohong cakap kau tuh meninggi setinggi langit, kenyataannya nggak ada. Kurang ajar kau. Kau bilang kalau ada misalnya umat muslim mengirimkan video lelucon tentang Yesus, apakah video yang lelucon tentang Yesus itu yang dikirimkan dalam komen-komen sama kau itu buatan orang muslim? Buktikan kalau umat Islam yang membuat video-video tentang lelucon karikatur Yesus itu. Bukan karikatur lah ya, video tentang Yesus. Yang Yesus ditabrak lah, yang apa itu saya udah lihat itu. Saya pun juga bukan senang melihatnya. Kau bilang orang muslim yang membuatnya. Kau buktikan. Mungkin aja yang membuat itu bisa aja dari kalangan kalian sendiri. Kan orang barat juga yang buat itu. Orang pelakonnya juga orang barat. Nanti kau bilang pula nanti orang barat cakap orang nggak sekolah berpendidikan. Pendidikan apa kau? Kau buktikan mana pendidikan kau? Banyak tai lincong kau ngomong kau. Kalau orang lain bisa kau hadapi, kalau kau hadapi juga kau. Jangan kau samain ya dengan video-video yang dibuat itu dengan apa yang sudah dibuat karikatur yang diterbitkan majalah Charlie Hebdo itu. Jelas yang membuat karikatur itu orang non-muslim, diterbitkan di majalah non-muslim. Kalau majalah Islam nggak mungkin buat karikatur mengenai Nabi Muhammad seperti itu, menistakan Nabi Muhammad. Kita aja memandangnya geram ya, kalian menggambarkan tokoh Nabi Muhammad seperti itu. Sedang kami tidak pernah menggambarkan sosok Nabi kami. Kalian yang bisa menggambarkan seolah-olah kalian lebih tahu mengenai sosok Nabi. Jadi orang-orang yang udah buat karikatur di Charlie Hebdo itu jelas-jelas orang non-muslim. Udah diakui, makanya lah timbul insiden penyerangan. Lalu kau mengatakan jika ada muslim yang buat video atau karikatur yang memperolok Yesus, kau nggak peduli, Tuhanmu mau diapakan apa aja, kau nggak akan marah. Tapi kenapa asik kasus Ustadz Abdul Somad aja yang berkomentar mengenai patung Yesus, itu aja yang kau bahas-bahas, yang kau ingat-ingat dari dulu sampai dengan sekarang. Jangan kau itu jadi orang mulut kau tuh munafik, lain di bibir lain di hati kau, busuk hati kau itu. Kau itu manusia pendendam luar biasa kau, karena dendam kau sama Ustadz Abdul Somad. Gak putus-putus dari dulu sampai sekarang kau dendam. Karena Ustadz Abdul Somad, beliau kan pernah berkata-kata mengenai patung Yesus. Jadi kau katakan menghina patung Yesus, berarti sudah menghina agama Kristen. Kau anggap begitu, padahal sudah jelas di dalam kitab Bibelmu sendiri itu mengatakan bahwa dilarang membuat patung yang menyerupai apapun. Karena patung itu buatan tangan manusia. Itu dilarang di dalam Alkitabmu, bro. Aku ngomong berdasarkan dalil. Ada ayatnya di dalam Alkitab. Bukan pakai asal ngomong aja kayak kau. Kan sudah jelas. Kita pun sama-sama udah tahu bahwa patung itu punya mulut tapi tidak dapat berkata-kata. Ya kan? Patung itu punya mata tapi tidak bisa melihat. Nah, itu kan namanya tuh patung hampa. Itu sama saja dengan berhala. Kalau memang tidak berhala, ngapain dipajang di gereja? Apa patung itu mau disembah? Pasti kok akan katakan kan? Kalian akan katakan patung itu bukan disembah, kan? Pasti kan? Pasti kalian nggak mau dikatakan kalian menyembah patung Yesus salib, patung salib Yesus itu kan? Bukan itu yang kalian sembahkan kan? Kalian sembah itu kan Tuhan Bapa kan? Bukan patung yang kalian sembahkan kan? Jadi kalau memang patung yang disembah, memang patung yang bukan disembah, ngapain kalian marah kalau Ustadz Abdul Somad mengatakan begitu? Toh dia kan hanya mengatakan patung itu lihat ke kiri atau ke kanan, ya patung bukan Tuhan yang dikatakan.
Jelas-jelas patung itu memang dilarang dibuat. Jadi kalau memang enggak kalian sembah, ngapain kalian keberatan? Ustadz Abdul Somad mengatakan demikian. Padahal ayatnya kan sangat banyak di Alkitab Bible dinyatakan mengenai dilarangnya manusia membuat patung. Semua ada di dalam Bible. Ini ayatnya, antara lain 1 Korintus 10 ayat 14. Lihat. Kemudian di Keluaran 20 ayat 4 dan 5. Lihat. Kemudian di Keluaran 23 ayat 24. Lihat. Kemudian di Keluaran 34 ayat 17. Lihat. Kemudian di Ulangan 4 ayat 16 sampai dengan 19. Lihat sendiri. Gak usah aku bacakan ayat-ayatnya, panjang kali nanti. Ulangan 5 ayat 89. Lihat. Di kitab Mazmur, Yesaya, Yeremia, Kisah Para Rasul dan lain-lain. Semua ayatnya membahas mengenai dilarang membuat patung. Karena apa itu patung itu dilarang? Karena Allah mempunyai sifat cemburu. Ada ayatnya itu di Bible. Allah katanya di Bible itu ayatnya punya sifat cemburu. Allah tidak mau diduakan manusia karena dikhawatirkan jika manusia membuat patung, nanti malah menganggap patung itu wujud Tuhan. Padahal Allah tidak bersemayam di dalam patung Yesus itu. Allah itu berada di tempat tertinggi. Betul kan? Jadi Ustadz Somad tidak pantas untuk disalahkan karena beliau berkomentar tentang patung. Ya, patung. Bukan tentang Tuhan. Di dalam patung itu tidak ada Tuhan. Padahal Tuhan kalian sudah berulang kali mengingatkan umatnya bahwa janganlah membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit dan di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Nah, itu udah jelas ayatnya. Jadi kalau hanya mengomentari patung yang memang dilarang dibuat, apalagi diletakkan dalam gereja yang menyerupai wajah Yesus pula, ngapainkah hujat Ustadz Abdul Somad terus-terusan? Apa kalian anggap patung itu Tuhan? Kan enggak kan? Patung itu ya tetap aja patung. Masa kau marah disinggung-singgung patung Yesus? Ya patung-patung Yesus yang ada di gereja Katolik lah. Kalau di gereja Kristen Protestan kan enggak ada ya kan patung-patung itu. Patung Yesus disalib itu aja yang ada di gereja Katolik. Nih mungkin si Juli Caniago nih Kristen Katolik, makanya dia marah ya kan? Nah, sedangkan Kristen Katolik sama Protestan aja berbeda-beda. Berbeda-beda dalam menafsirkan patung itu. Jadi ingat, Ustadz Abdul Somad tidak menyinggung mengenai Tuhan. Kalau mengenai Tuhan kalian, barulah kalian bisa marah. Tuhan kalian kan gak ada di patung itu. Yang disinggung itu mengenai patungnya, patung Yesus disalibnya, bukan mengenai Allah kalian, bukan. Ingat, itu hanya patung yang dilarang dibikin. Jelas ayatnya di Alkitab. Bukan Ustadz Abdul Somad menyinggung tentang ketuhanannya. Nah, kembali lagi peristiwa pemenggalan itu. Kita kembali lagi ke sana ya. Jika kau katakan ya mengenai peristiwa pemenggalan itu dilakukan kronologinya bukan kronologinya kau gambarkan seperti kota Bandung gitu ya, yang kau katakan di videomu itu. Jadi narasi itu narasi bodoh namanya Juli, ya. Enak aja kau seenaknya, segampang itu kau menarasikan seperti kota Bandung. Ini menyangkut tokoh suci agama Islam ya, yang kami hormati, Nabi Muhammad SAW. Dibuat objek lelucon lewat karikatur yang ditunjukkan pada murid-muridnya dengan alasan kebebasan berekspresi. Jadi guru itu cari penyakit sendiri. Itu jelas sangat melukai perasaan orang Muslim. Sudah jelas-jelas peristiwanya ada ketika Charlie Hebdo itu diterbitkan. Jadi apapun alasannya, tetap aja perbuatan pembunuhan itu dilarang dalam agama manapun. Dalam Islam juga melarangnya. Pengecualiannya ada, yaitu kalau pada zaman perang dulu ya, seperti perang zaman Nabi Muhammad dulu, baru boleh membunuh. Karena memang di zaman situasi perang. Juga kalau misalnya ada di zaman sekarang orang memerangin negara Islam ya, untuk keluar dari kotanya, dari negaranya, kita wajib untuk
membela negara kita sendiri. Nggak mungkin kan kita kasihkan pipi kiri, kasih pipi kanan, silahkan masuk, silahkan jajah kami, nggak mungkin kan? Tetap juga kita berperang, berarti kita membunuh juga. Itu ada di dalam Al-Quran ayatnya. Bukan untuk membunuh sembarangan kami dianjurkan, tidak betul itu. Nah jika ini yang kalau membuatnya ya, satu orang dan korbannya juga satu, itu jangan kau katakan itu adalah agama yang melakukan, itu oknum ya. Jangan kait-kaitkan dengan agama. Nggak semuanya umat muslim itu condong ke arah konservatif, aliran keras, radikalisme, nggak semuanya. Itu hanya beberapa orang aja. Muslim itu tidak akan mengganggu kalau mereka tidak diganggu. Ya, oke, begitu dulu ya, nanti dilanjutkan lagi. Semoga Juli Caniago kamu bisa paham ya dengan kalimat saya. Maklum, kalau kamu ingin membalaskan silahkan balas dalam videomu mengenai video saya. Kalau kamu jantan ya, punya kejantanan yang cukup kuat ya. Kalau kamu tidak berani membalas video saya, berarti kamu pengecut. Balas video saya ini.